Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, maka Allah pahamkan dia akan agamanya. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang dikehendaki kebaikan atas kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertengahan Ramadan ini Allah masih dan terus memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah kita dengan lancar. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perantara beliaulah kalam Allah Al-Quran sampai kepada kita. Bulan Ramadan tak bisa dilepaskan keterkaitannya dengan Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan di bulan ini, maka ia menjadi satu bulan yang paling mulia dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Laksana Nabiullah Yusuf alaihissalam lebih utama dari 11 saudara-saudaranya. Maka dari itu, janganlah kita menyia-nyiakan bulan ini, sama seperti halnya Nabiullah Yusuf alaihissalam yang disia-siakan oleh saudara-saudaranya. Baik, bagaimana caranya agar kita tidak tergolong sebagai orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan? Salah satunya adalah dengan cara memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Yang misalnya dulu-dulu baru membiasakan diri sehari hanya membaca Quran 1 ayat, maka tingkatkanlah menjadi 5 atau 10 ayat. Yang kemarin mau mencoba menghafal Al-Quran tapi belum bergerak, yuk dari hari ini mulailah menghafal walau 1 ayat. Berbicara tentang Al-Quran, apa saja sih hak-hak Al-Quran yang harus kita tunaikan? Jadi ada 7 hak-hak Al-Quran yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu Al-Quran mempunyai hak untuk dibaca. Jangan sampai kita lewatkan hari-hari kita tanpa membaca Al-Quran, walaupun hanya 1 ayat. Tapi jangan sampailah di bulan ini kita hanya membaca 1 ayat. Jangan biarkan. Apa alasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat kita sekarang sedang berdiam diri saja di rumah? Jadi harus lebih banyak ya, 5 atau 10 ayat, 1 juz mungkin. Kemudian yang kedua, Al-Quran mempunyai hak untuk difahami. Bagaimana caranya? Caranya yang paling simpel adalah dengan membaca terjemah Al-Quran. Kita berusaha untuk memahaminya dengan membaca tafsir misalnya. Kalau ingin pemahaman yang lebih dalam, maka ikutilah kajian-kajian tafsir Al-Quran dengan orang-orang yang sudah expert di bidangnya. Yang ketiga yaitu Al-Quran mempunyai hak untuk dihafalkan. Setelah dibaca, kemudian difahami, marilah kita untuk hafalkan. Karena Allah telah menjanjikan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kata Allah, saya sudah mudahkan, kami telah mudahkan Al-Quran ini. Ayo, siapa yang mau mencobanya untuk menghafalkannya? Kemudian yang keempat, Al-Quran mempunyai hak untuk dipelajari. Banyak sekali ya keilmuan yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada umat ini. Tentu saja banyak sekali, dan itu adalah pedoman hidup kita. Banyak sekali yang harus kita pelajari tentang Al-Quran, baik dari turunnya sejarah Al-Quran, kemudian dari kandungan-kandungan Al-Quran. Yang kelima, Al-Quran punya hak untuk diajarkan. Tadi kita sudah belajar. Nah, sekarang saatnya untuk mengajarkan. Kalau misalnya semua orang dituntut untuk mempunyai pemahaman yang dalam sekali baru mengajarkan Al-Quran, mungkin tidak ada orang yang mengajarkan Al-Quran sampai sekarang. Maka walaupun 1 ayat, maka sampaikanlah.
Yang keenam, Al-Quran mempunyai hak untuk diamalkan. Setelah dibaca, difahami, dihafalkan, dipelajari, diajarkan, maka hendaklah kita untuk mengamalkannya. Amalkan isinya. Setelah kita faham, oh, bukan hanya sekedar difahamin, yang namanya cinta itu diwujudkan. Maka wujudkanlah Al-Quran dalam sikap dan pribadi kita. Yang terakhir yaitu Al-Quran mempunyai hak untuk diperjuangkan. Poin-poin 1 sampai 6 tadi adalah salah 6 ya. Salah 6 yang bentuk perjuangan kita memperjuangkan Al-Quran. Karena kata Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kamilah yang menurunkan Al-Quran, maka kami pula lah yang memeliharanya. Allah telah memberikan Al-Quran kepada umat ini, berarti kita adalah salah satu umat yang terbaik. Kuntum khairu ummah, kata Allah, kita adalah khairu ummah karena umat inilah yang menerima Al-Quran. Maka wajib bagi kita untuk berkontribusi untuk menjaga wahyunya Allah. Allah berkuasa untuk menggantikan kita dengan umat-umat yang lebih baik. Tentu saja kita tidak mau kan digantikan dengan umat yang lain. Kita telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk memelihara Al-Quran ini. Kita review. Ada 7 hak Al-Quran tadi. Yang pertama untuk dibaca, yang kedua untuk difahami, yang ketiga untuk dihafalkan, yang keempat untuk dipelajari, yang kelima diajarkan, yang keenam untuk diamalkan, dan yang ketujuh yaitu hak untuk diperjuangkan. Marilah di bulan ini kita tingkatkan kebersamaan kita dengan Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Setiap ilmu yang benar berasal dari Allah, setiap apa yang salah berasal dari diri saya sendiri. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.